Selamat malam, perkenalkan nama saya Adrianus Rimbi. Berikut saya akan mempresentasikan flowchart sistem informasi akuntansi penggajian. Di sini terbagi atas beberapa bagian, yaitu personalia, karyawan, administrasi, keuangan, direktur umum, dan akuntansi dan direktur utama. Di sini sistem akan ada yaitu membuat daftar hadir dan daftar karyawan. Jika sudah diproses oleh personalia, jika daftar hadir sudah diproses oleh bagian personalia, maka daftar hadir ini bisa diakses oleh karyawan, dan seterusnya sistem akan otomatis melakukan pembuatan catatan daftar hadir karyawan. Nantinya akan diteruskan ke bagian sistem administrasi. Sedangkan daftar karyawan pada personalia akan diproses secara otomatis. Jika sudah memenuhi syarat dan ketentuan, maka akan diproses oleh personalia melakukan kenaikan jabatan atau tidak, maksudnya disetujui atau tidak oleh bagian personalia. Tapi semuanya otomatis dibuat oleh sistem. Jika disetujui, maka personalia akan membuat SPKJK atau surat pengajuan kenaikan jabatan. Nah, jika sudah, maka SPKJK otomatis akan ada di direktur utama, karena proses ACC dari SPKJK ada di direktur utama. Jika sudah disetujui, maka akan ada SKJK dan SPKJK, yaitu surat keterangan kenaikan jabatan karyawan dan surat pengajuan kenaikan jabatan karyawan. Nah, ini juga nanti untuk SKJK akan diproses di bagian keuangan. Karena jika karyawan ada yang naik jabatan, maka gajinya otomatis naik. Di sini SKJK diproses dulu, ini menunjukkan kalau data masih dikirim ke direktur utama. Nah, di sini karyawan juga bisa mengakses SPPG jika mengalami penundaan penggajian, maka akan bisa diakses secara otomatis oleh karyawan, yaitu surat penundaan pemberian gaji. Dan karyawan juga bisa melihat slip gaji dan surat pengajuan kenaikan jabatan atau SPKJK. Lanjut ke bagian administrasi. Di bagian administrasi nanti akan memproses daftar hadir karyawan secara otomatis. Nah, pada bagian administrasi nanti akan dibuatkan rincian daftar hadir karyawan atau RDHK. Jika sudah diproses, rincian daftar hadir karyawan juga akan diproses di bagian akuntansi dan direktur utama. Setelah selesai, maka akan dicetak berupa rincian daftar hadir karyawan. Lanjut di bagian keuangan akan memproses daftar hadir karyawan, lalu saya ulangi. Di bagian keuangan akan memproses daftar karyawan, lalu rincian daftar hadir karyawan, dan
surat kenaikan jabatan karyawan. Ini diproses untuk membuat rincian dana gaji karyawan. Jika rincian dana gaji karyawan sudah diproses, maka akan dicetak. Nah, di sini bagian keuangan akan membuat surat permohonan pencairan dana. Nah, jika sudah melakukan surat permohonan, ini akan disetujui oleh Direktur Umum. Jika Direktur Umum sudah menyetujui, maka Direktur Umum akan membuatkan surat permohonan pengeluaran dana. Nah, surat permohonan pengeluaran dana ini nanti akan disetujui oleh Direktur Utama terlebih dahulu. Nah, anggapannya di sini jika tidak disetujui maka dana tidak bisa dikeluarkan. Nah, kita lanjut, kita anggap aja di sini sudah disetujui. Maka akan diterbitkan surat pemberian gaji karyawan oleh keuangan yang nantinya harus disetujui Direktur Utama. Jika disetujui, maka data slip gaji karyawan akan keluar secara otomatis dan bisa dicetak oleh karyawan. Nah, jika tidak, akan ada surat yaitu SPPG, yaitu surat penundaan pemberian gaji karyawan yang nanti juga bisa dilihat oleh karyawan. Di bagian akuntansi juga, sistem akan memproses rincian dana gaji, rincian daftar hadir karyawan, dan slip gaji untuk dibuatkan buku kas keluar. Nah, dari buku kas keluar ini otomatis akan membuat jurnal umum. Dari jurnal umum ini akan dibuatkan posting buku besar. Nah, dari buku besar ini nantinya akan diproses untuk membuat file laporan laba rugi. Nah, sedangkan dan diteruskan ke Direktur Utama nantinya. Nah, di sini Direktur Utama fungsinya tadi yaitu melihat sistemnya, melihat rincian daftar hadir karyawan, lalu menyetujui SPKJK, yaitu surat pengajuan kenaikan jabatan karyawan, lalu melakukan ACC. Nah, tadi dari Direktur Umum, tadi ada surat permohonan pengeluaran dana, maka Direktur Utama melakukan ACC. Fungsinya di situ harus melakukan ACC. Lalu membuat, jika tidak, maka data tersebut tidak diproses. Direktur Utama juga membuat Direktur Utama juga akan memproses untuk persetujuan SKPGK, yaitu Surat Keterangan Pemberian Gaji Karyawan, jika disetujui. Nah, di sini terakhir, maka Direktur Utama juga bisa melihat laporan laba rugi dari perusahaan atau bisnis dari suatu perusahaan. DFD level 1 pada proses 1. Pertama, data karyawan, mengeluarkan data karyawan, mengeluarkan daftar karyawan, dan personalian mengeluarkan daftar karyawan ke daftar karyawan. Terus ke data absensi, untuk data absensi mengeluarkan kartu tanda pegawai ke administrasi, lalu personalia
mengeluarkan daftar hadir ke data absensi, lalu data absensi mengeluarkan penerimaan daftar hadir ke personalia. Data absensi mengeluarkan daftar hadir karyawan, lalu karyawan mengeluarkan kartu tanda pegawai dan penerimaan daftar hadir. Selanjutnya, catatan daftar hadir mengeluarkan catatan daftar hadir ke administrasi, lalu personel mengeluarkan ke catatan daftar hadir. Selanjutnya, 1.4 pengajuan kenaikan jabatan. Personalia mengeluarkan surat pengangkatan jabatan karyawan, terus melanjutkan ke surat pengangkatan jabatan karyawan ke direktur utama. Direktur utama menerima surat pengangkatan jabatan karyawan, lalu mengeluarkan surat pengangkatan jabatan karyawan ke personalia. Selanjutnya 1.5 kenaikan jabatan. Personalia mengeluarkan surat kenaikan jabatan karyawan, lalu kenaikan jabatan mengeluarkan surat kenaikan jabatan karyawan dan fil kenaikan jabatan, lalu juga mengeluarkan surat kenaikan jabatan ke keuangan. Selanjutnya pengangkatan jabatan. Personalia mengeluarkan surat pengangkatan jabatan karyawan. Pengangkatan jabatan mengeluarkan surat pengangkatan jabatan karyawan, lalu melakukan fil kenaikan jabatan karyawan ke karyawan. Pada DFD level 1 proses 2 ini, pada bagian ini terdapat beberapa dua macam proses, yaitu dari segi rincian daftar hadir, di mana rincian daftar hadir ini terdapat beberapa entitas, yaitu administrasi, keuangan, dan direktur utama. Administrasi ini memberikan rincian daftar hadir karyawan ke sistem informasi rincian daftar hadir. Terus habis itu sistem informasi rincian daftar hadir ini juga memberikan rincian daftar hadir karyawan kepada bagian keuangan. Rincian daftar hadir ini, sistem informasi ini memberikan juga rincian daftar hadir karyawan ke direktur utama sebagai proses approval penggajian, di mana sistem informasi rincian daftar hadir ini terdapat output berupa rincian daftar hadir karyawan dan file rincian daftar hadir karyawan. Pada bagian entitas keuangan ini memberikan rincian dana gaji karyawan ke sistem informasi rincian dana gaji, di mana sistem informasi rincian dana gaji ini juga memberikan rincian dana gaji karyawan ke bagian akuntansi, ke entitas akuntansi. Sistem informasi rincian dana gaji ini mempunyai dua output juga. Mereka mengeluarkan rincian dana gaji karyawan dan file rincian dana gaji karyawan. Selanjutnya pada DFD proses ketiga, yaitu dari direktur utama mengeluarkan surat keterangan pemberian gaji, lalu surat keterangan pemberian gaji karyawan diteruskan ke bagian keuangan. Dari bagian keuangan melanjutkan ke pencairan dana, yaitu surat permohonan pencairan dana, dan bisa langsung juga diteruskan ke nomor 3.4, yaitu gaji. Gaji ini langsung diberikan kepada karyawan dan akuntansi, termasuk yang diberikan ke akuntansi yaitu slip gaji.
yang diberikan kepada karyawan ada SPPG. SPPG yaitu surat penundaan pemberian gaji, uang, dan slip gaji. File slip gaji juga masuk di sini ya. Lalu di proses pencairan dana ini diberikan ke direktur umum. Dari direktur umum mengeluarkan surat permohonan pengeluaran dana. Lalu pengeluaran dana ini diajukan lagi surat permohonan pengeluaran dana ke direktur utama. Begitu proses DFD di bagian ketiga. Lalu selanjutnya DFD di bagian keempat. Di bagian keempat, dari pihak akuntansi menghitung laba dan rugi dari yang menghasilkan data laba rugi. Dari data laba rugi diolah lagi ke pembuatan jurnal umum. Jurnal umum ini bisa disebut juga file jurnal umum. Dari file jurnal umum lalu diposting ke buku besar. File buku besar dilanjutkan ke proses pembuatan neraca dan laba rugi. Dari data tersebut laba rugi diberikan ke direktur utama.